Baik, ya. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum dimulai dulu, saya terima kasih juga kepada Bu Betty ini ya. Bu Betty ini sebenarnya penyambung lidah dari saya, karena memang seharusnya saya menjelaskan dulu lebih awal apa yang akan dibahas ini. Tapi karena Bu Betty sudah menyampaikannya, artinya saya tinggal poin-poinnya saja ya Bu Betty ya. Ya, Ya, silakan Pak Jack. Lanjut. Kita kolaborasi. Amin, amin. Ini sedikit pantun dulu kita. iya. Ini nggak lengkap kalau orang Lampung nggak berpantun ya. Silakan Pak Jer. Baik, dari Bali mau ke Banjar, Ya. beli celana di Makassar. Wahai peserta webinar, saya mau nanya, apa kabar? Alhamdulillah, nggak bisa jawab Pak. Saya mau wakili aja ya. Alhamdulillah, sehat semuanya. Satu kali lagi yang terakhir. Bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah penutupnya kelak. Saya ingin bicara tentang matematika. Semoga Anda menyukainya kelak. Iya. Mantap Pak. Baik, ini materi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, saya berterima kasih kepada panitia yang sudah menghadirkan kegiatan ini dan mengundang secara pribadi ataupun kolega dalam acara webinar hari ini. Yang ingin saya bicarakan adalah aplikasi map dua dimensi pada kriptografi teks atau citra. Kemudian ini akan saya sampaikan nanti dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Latar belakangnya hampir sama dengan Bu Betty. Memang pengembangan kriptografi untuk melindungi data atau teks atau citra. Karena kita ketahui bahwa yang terkirim secara online itu tidak saja teks, tapi juga citra atau gambar. Nah, citra atau gambar ini kadang-kadang memang diperlukan kerahasiaannya. Misalnya, satu drone memetakan satu camp tahanan, kemudian drone itu terjatuh karena kesalahan teknis. Kemudian ditemui oleh orang-orang ahli. Dan citra dari camp tersebut seharusnya tersimpan dengan rapi. Kalau tidak ada kriptografi ini, maka citra itu bisa dilihat secara jelas. Sehingga musuh pun tahu apa yang dilakukan oleh drone tersebut. Baik, kemudian algoritma, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi, Bu Betty, bahwa algoritma enkripsi atau dekripsi ini kita bisa melihat di dalamnya latar belakangnya atau sejarahnya itu melibatkan teori bilangan di aljabar seperti yang disampaikan Bu Betty tadi, dan ada juga map atau fungsi yang biasa dipakai oleh orang-orang analisis. Nah, kemudian untuk mempermudah, mempercepat efisiensi, efektivitas, maka diperlukan konsep komputasi pemrograman. Nah, di sini bisa kita menggunakan MATLAB misalnya, atau Mathematica. Adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan semuanya, implementasi algoritma yang akan saya bahas di saat ini adalah berupa data citra digital. Kemudian saya fokus pada linear map two dimensional yang diturunkan dari sebuah pemetaan yang umum, yaitu double discrete Saint-Gordon. Kemudian perangkat lunak yang saya pakai adalah Mathematica. Nah, ini adalah diagram sistem pengamanan data citra, bahwa plain image atau gambar sesungguhnya itu diberi key, kemudian untuk encipher dan deciphernya, kemudian dengan key tersebut bisa diperoleh kembali cipher image-nya. Nah, konsep matematika dalam kriptografi. Kalau kita lihat dari sejarahnya, untuk kriptografi data digital teks itu telah dikemukakan oleh El Gamal 85.
Kemudian baru-baru ini kolega saya juga membahas tentang teks untuk kriptografi. Kemudian kalau untuk citra, kolega di ITB, Bapak Rinaldi, kemudian beberapa teman Ronsan dan Arinten juga membahas tentang kriptografi citra. Sementara kalau di jaringan, itu saudara kita Sadikin, Al-Ansori, dan Arwibowo juga sudah membahas ini. Nah, konsep matematika apa yang dibawa atau mendasari kriptografi dalam sistem pengamanannya? Pertama adalah algoritma persamaan diskrit. Bagaimana yang dikemukakan oleh Bu Bet tadi adalah lebih kepada algoritma persamaan diskrit. Kemudian kalau permutasi itu sudah disampaikan oleh saudara kita Rinaldi, dan map ini juga sudah dibahas oleh Rinaldi, Ronson, Arinten, dan Notiragayu di 2018. Nah, ini sebuah ilustrasi, teman-teman. Ya, saya mengambil objeknya adalah citra digital, kemudian mapnya adalah map linear 2 dimensi, keluarga persamaan diskrit, double discrete Sine Gordon. Kemudian metodenya adalah saya mencoba mengkonstruksi algoritma, kemudian mengimplementasikannya untuk proses enkripsi deskripsi objek. Mulai kita kepada sedikit matematika ya. Ini adalah sebuah map diskrit ya. Jadi kita punya fungsi 2 dimensi. Mu dan lambda itu adalah parameter yang bisa dibuat sebagai kuncinya, key dari kriptografi tersebut. Jadi kalau mu dan lambda kita temukan dengan tepat, maka map yang kita gunakan bisa dijadikan sebagai satu alat untuk memecahkan, maksudnya menyelesaikan citra yang dikriptokan. Nah, persamaan 21 ini kalau dibaca dalam satu literatur 7, itu adalah sebuah persamaan double discrete Sine Gordon dikenal. Dan dinamakan dengan DDSG, Double Discrete Sine Gordon Map. Jadi ini map. Kemudian sifat-sifat map 21, kalau kita teliti dengan baik, kemudian kita coba mencarinya, dia memiliki titik satu itu adalah titik tetapnya, fixed point. Kemudian kita coba mencari dengan suatu map baru, akan bisa dihitung tentang pengawetan ukurannya, bahwa map tersebut mengawetkan ukuran. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mencoba mengambil sebuah point, titik-titik di map tersebut, maka dia tidak keluar dari area. Artinya ukurannya selalu bisa dipertahankan. Nah, ini penting sekali buat kriptografi. Karena apa? Ketika kita memberikan kata sandinya, kalau dia tidak mission preserving, kemungkinan dia akan keluar dari apa yang ingin kita capai. Artinya citra yang sesungguhnya setelah dikripto ternyata tidak balik ke bentuk semula itu. Ini yang perlu dikhawatirkan kalau dia tidak mission preserving. Kemudian dapat dibalik, reversible. Kenapa? Kalau dia reversible, kita bisa bekerja mundur. Artinya kalau kita mencoba mengkriptokannya, menggambarnya dibuat sedemikian rupa tidak bisa dilihat, maka kita bisa bekerja mundur. Gambar yang tidak bisa dilihat itu bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, ini yang diperlukan oleh kriptoanalis. Ya. Kemudian sifat yang map tadi adalah simetris. Baik. Nah, kenapa linear yang kita bahas? Karena kalau kita tidak menggunakan bentuk linear atau non-linear lah, itu kita khawatir dia blow up. Angka-angka yang kita gunakan akan blow up sehingga citranya tidak muncul seperti semula. Nah, kalau kita mau melinearkannya, kita bisa menggunakan konsep Jacobian metric. Jadi persamaan ini kita cari turunan pertamanya, kemudian kita lihat bentuk linearnya di sekitar titik fixed point-nya.
Oleh karena itu kita akan dapati bentuk dua-dua. Nah, bentuk dua-dua ini adalah bentuk linear dari map double discrete Saint-Gordon. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini langkah enkripsi. Sebuah ilustrasi saja yang saya kerjakan dengan menggunakan mathematical programming. Ya. Yang di atas ini adalah Arnold head map. Jadi Arnold head map ini cukup terkenal. Jadi dia memetakan suatu citra ke beberapa kali iterasi sehingga citra tersebut tidak terbaca bentuk aslinya. Dan ini cukup terkenal, Arnold head map (ACM). Nah, kemudian saya bandingkan dengan yang saya kerjakan, yaitu linear double discrete Saint-Gordon. Bentuknya adalah seperti yang dua ini. Saya mengambil lambdanya 1, mu-nya 0,995. Ini langkah enkripsi menggunakan mathematical programming. Nah, ini ilustrasi citranya. Jadi di sebelah kiri ini adalah citra asli. Katakanlah ini adalah camp tahanan, misalnya. Yang sebelah kiri ini adalah camp tahanan. Kemudian, dengan menggunakan Arnold head map, itu kita dapat melakukan penyembunyian gambar asli seperti gambar yang tengah. Kemudian dengan menggunakan dua dimensi linear discrete Saint-Gordon, itu kita dapati seperti gambar yang sebelah kanan. Sepintas atau sekilas kita lihat, kedua gambar tengah dan kanan ini hampir mirip. Tapi kita bisa melihat nanti ukuran analisisnya menggunakan histogram analysis dan correlation analysis. Nah, kemudian yang tadi saya katakan sebelah kiri ini adalah bentuk citra aslinya, dan kiri tengah dan kanan adalah kriptografinya. Nah, ini analisis histogramnya. Biasanya analisis histogram digunakan oleh pemecah sandi. Dia ingin melihat sebenarnya objek-objek apa yang ada di citra sehingga dia bisa memadukannya. Nah, kalau kita lihat histogram sebelah kiri, ini normal. Artinya bentuk asli itu selalu berbentuk normal. Hubungan antar pikselnya. Kemudian, kalau citra tersandi menggunakan ACM, itu yang tengah, histogramnya, dan yang kanan adalah dua dimensi linear map Saint-Gordon. Bagaimana komputasi korelasinya? Bahwa plane image itu antar piksel memiliki korelasi 0,017 sekian. Apabila kita melakukan kriptografinya menggunakan map, Arnold head map, kita mendapatkan korelasinya 0,009. Sebaliknya, kalau kita menggunakan linear map Saint-Gordon, kita mendapatkan korelasi piksel antar piksel itu adalah 0,0018. Artinya apa? Bahwa proses kriptografi map citra menggunakan map linear Saint-Gordon itu memberikan kesulitan bagi kriptoanalisis menemukan apa sebenarnya citra tersebut. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa. Simpulannya adalah sebuah map dua dimensi linear yang dikonstruksi berdasarkan map dua dimensi non-linear double discrete Saint-Gordon itu dapat digunakan untuk mengenkripsi sebuah citra dan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan Arnold head map berdasarkan analisis histogram dan komputasi korelasi. Ini bagi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan kolega, dosen-dosen yang ingin melanjutkan S3-nya, apa yang bisa diambil bahan atau materi penelitian? Pertama, untuk adik-adik mahasiswa S1, bahwa melinearisasi map non-linear, siotik atau regular, itu dapat melihat keunggulan map tersebut. Seperti yang saya kemukakan di awal,
apakah dia simetris, missile preserving, punya fixed point, atau dia simetris, missile preserving, atau dia mempunyai titik fixed point. Nah, bagi rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa S2, bisa menggunakan konsep analisis map nonlinear. Untuk apa? Untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh map tersebut. Jadi, banyak sekali map yang nonlinear. Misalnya adalah map linear map, ya, salah satunya. Kemudian bagi teman-teman dosen yang dapat hadir di hari ini, bahwa konstruksi map dimensi tinggi yang lebih dari 3, itu aplikasi map terhadap kriptografi citra berbasis Android, yaitu pengamanan citra satelit pada drone. Jadi maksudnya begini, kalau ada memang berminat mau membahas tentang pengamanan citra hasil pemotretan dari drone, kita bisa melakukan konstruksi mapnya. Kemudian kita serahkan kepada teman-teman teknik elektro atau teknologi informasi untuk melakukan sebuah kerjasama dalam penelitian untuk membentuk suatu sistem aplikasi berbasis Android untuk pengamanan citra satelit pada drone. Itu saja yang bisa disampaikan. Ini adalah literatur yang saya gunakan. Materi ini bisa diminta kepada panitia atau melalui email saya. Insya Allah saya kasih nanti. Nah, thank you so much.